Diceritakan Kyuwi, seorang dokter muda yang sukses, yang hidup dengan penuh bayang-bayang. Sampai saat ini, dia selalu memikirkan cinta pertamanya saat berusia 18 tahun. Gadis itu meninggal dunia karena sebuah masalah yang menimpanya saat itu. Setiap hari Kyuwi hidup dengan penuh penyesalan. Menyesal karena tidak bisa menyelamatkan gadis itu. Gadis itu bernama Hanabi, seorang gadis yang sangat dingin dan cuek. Dulu dia merupakan siswi pindahan. Sedangkan Kyungwi adalah seorang pria yang culun yang selalu dibully oleh teman-temannya. Terkadang penderitaan itu membuatnya menyerah dengan keadaan dan memutuskan untuk bunuh diri. Tapi akhirnya Hanabi menyadarkannya. Dan itulah yang membuat Kyuwi akhirnya jatuh cinta pada Hanabi. Setelah kejadian percobaan bunuh diri itu, Kyuwi disuruh teman-temannya untuk melempar tomat pada Hanabi, dan Hanabi akhirnya kecewa karena Kyuwi menuruti teman-temannya. Beberapa hari kemudian, Hanabi dikabarkan meninggal dunia. Mendengar kabar itu membuat Kyuwi merasa sedih dan menyesal. Di masa sekarang, jika Kyuwi teringat tentang Hanabi, dia selalu pergi ke tempat yang sama, yaitu bar milik ayah Hanabi. Dia cukup akrab dengan ayahnya. Ketika di bar, dia tidak sengaja melihat buku diari Hanabi. Langsung saja dia membacanya. Dan akhirnya Kyuwi tahu kenapa Hanabi bunuh diri. Kemudian terdengar suara, "Jika kau bisa menjelajah waktu, kau ingin pergi kemana?" Kemudian Kyuwi menjawab, "Hanabi." Tak lama kemudian dia melihat sosok Hanabi dari luar dan kemudian Kyuwi mengejarnya. Hanabi masuk ke dalam gang dan masuk ke pintu yang bercahaya. Saat mengikutinya, tiba-tiba dia berada di masa lalu. Kejadian ini membuatnya terkejut, tapi dia merasa bahagia karena bisa kembali ke masa lalu. Awalnya Kyuwi mengira ini hanya mimpi, tapi ternyata nyata sekali. Dia bertemu dengan Hanabi dan berkata, "Aku kembali dan aku sangat merindukanmu." Kyuwi langsung memeluknya dan Hanabi tidak mengenalnya. Akhirnya Hanabi memukulnya. Di masa lalu ini, Kyuwi terlihat sangat dewasa. Dia tidak takut dengan teman-temannya yang dulu membulinya. Di suatu waktu, Hanabi kena teguran oleh guru karena Hanabi tidak mendengarkannya. Akhirnya, Kyuwi pun membelanya karena gurunya salah dalam mengajar. Akhirnya, mereka berdua dihukum. Saat dihukum, Kyuwi tahu bahwa 6 hari ke depan Hanabi akan mati. Makanya Kyuwi berusaha untuk menjadi orang yang bisa diminta pertolongan. Seperti apa yang diminta Hanabi di buku diarinya. Pada malam harinya, Kyuwi membuka dan membaca buku diari Hanabi yang terbawa dari masa depan. Menganalisa tulisan Hanabi dan menyimpulkan kenapa dia dulu bunuh diri. Tiba-tiba isi diari itu menghilang karena ditulis ulang oleh Hanabi. Saat itu Kyuwi merubah penampilannya, membuat teman-temannya terkejut, tapi tidak dengan Hanabi. Dia sangat cuek. Suatu ketika Hanabi menemui seorang pria dan meminta untuk menjenguk temannya yang sedang sakit. Dia adalah pacar temannya. Dia adalah Jiwook, kekasih
temannya Daen. Pria itu menolak karena Daen akan segera mati. Orang-orang menganggap itu adalah salah Hanabi karena di masa lalu waktu ketika SMP dia mengajak 2 orang temannya untuk pergi ke suatu tempat dan hanya Hanabi yang selamat dari kecelakaan bus itu. 1 orang temannya tewas dan Daen di rumah sakit terluka parah. Dan saat itu Hanabi selalu tertekan karena telah menyebabkan kedua temannya celaka. Kyuhwi artinya tahu beban apa yang sedang dipikulnya. Akhirnya Kyuhwi terang-terangan akan ikut campur dengan masalahnya Hanabi. Hanabi tidak setuju, tapi Kyuhwi tetap memaksa akan ikut campur. Di suatu malam, Hanabi melihat Jiwook di rumah sakit di mana Daen dirawat. Dan ternyata Kyuhwi berhasil menyadarkan Jiwook. Permintaan Hanabi itu tidak lain hanya untuk Daen. Setelah itu, Hanabi tahu bahwa Kyuhwi mengikutinya ke rumah sakit. Dia mengucapkan terima kasih karena kedatangan Jiwook sedikit mengobati pikirannya. Di saat yang sama, ayahnya Hanabi meminta Hanabi tidak perlu untuk melihat Daen lagi karena ibunya merasa tidak nyaman dengan kedatangan Hanabi. Tapi Hanabi menolaknya karena dia merasa kalau dia meninggalkannya, dia akan merasa bersalah. Di saat yang sama, Kyuhwi menemui ayahnya Hanabi. Kyuhwi tahu bahwa ayahnya selalu sibuk dan tidak punya waktu untuk Hanabi. Dan akhirnya Kyuhwi pun berhasil menyadarkan ayahnya. Kyuhwi lakukan semua itu untuk Hanabi agar dia tidak putus asa dalam menghadapi hidupnya. Besoknya, Kyuhwi teringat bahwa Hanabi berada di atap, di mana dulu Kyuhwi disadarkan oleh Hanabi dan mengerti arti kehidupan atas nasihatnya Hanabi. Dan sekarang dia menasehatin Hanabi karena Hanabi sekarang membutuhkannya dan berkata bahwa Hanabi harus bisa memaafkan dirinya sendiri. Itu bukan salahnya, itu sudah takdir. Setelah itu, Kyuhwi menyadari bahwa kejadian masa lalu akan terus berulang. Ia tidak bisa mencegahnya, namun ia bisa merubah variabelnya. Sekarang, Hanabi yang tadinya cuek dan dingin sangat baik pada Kyuhwi. Mereka semakin dekat. Perlahan, isi dairnya pun berubah. Bahkan sekarang ayahnya mengambil cuti untuk menemani putrinya pada ulang tahunnya. Nampaknya ayah Hanabi mulai menyadari perkataannya Kyuhwi itu benar. Dan sekarang pun hubungannya Hanabi dengan ayahnya itu membaik. Singkat cerita, beberapa tragedi di masa lalu terus terulang. Saat itu Kyuhwi tidak sengaja mengangkat telepon dari rumah sakit bahwa Daen, sahabatnya Hanabi, meninggal dunia. Dan dari sinilah Kyuhwi tahu bahwa Hanabi bunuh diri karena Daen meninggal. Hari kematian Hanabi sudah di depan mata. Kyuhwi mulai menyadari kejanggalan, mulai dari Hanabi tidak masuk sekolah. Akhirnya Kyuhwi pergi ke rumah sakit karena tahu Hanabi pasti berada di sana. Di saat yang sama, Daen dinyatakan meninggal dunia. Ibu Daen belum menerima atas semua ini dan terus menyalahkan Hanabi. Merasa tidak tahan dengan tekanan itu, Hanabi akhirnya mencoba ingin bunuh diri. Namun, ia teringat dengan Kyuhwi yang sudah memberinya banyak harapan untuk terus hidup. Akhirnya dia mengurungkan niatnya dan pergi menemui Kyuhwi. Namun, takdir tidak bisa diubah. Saat akan menghampiri Kyuhwi di jalan,
Tiba-tiba ada sebuah mobil melaju kencang. Kyuwi tahu dia tidak bisa mengubah masa depan, namun dia bisa mengubah variabelnya. Seketika Kyuwi mengorbankan dirinya dan tertabrak oleh mobil itu. Mengetahui akan terjadi sesuatu pada dirinya, Kyuwi sudah menyiapkan surat untuk Hanabi. Dalam surat itu, Kyuwi menjelaskan semuanya yang terjadi. Kyuwi datang dari masa depan untuk menyelamatkannya dan meminta Hanabi untuk terus hidup dan berbahagia. 10 tahun berlalu, keadaannya berubah, yang dimana kini Hanabi yang menjadi dokter. Hanabi terus menjaga dan merawatnya selama ini. Tak lama kemudian, terdengar lagi suara misterius bahwa jika kamu bisa menjelajah waktu, kamu akan pergi ke masa apa? Cerita ini pun berakhir ketika Kyuwi sudah sadar dari komanya. Selesai.